Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang ternyata masih saudara. Mas, iya, namanya Mas Bagus, kerjanya di PKU Muhammadiyah Kutoarjo. Tadi sama-sama turun dari kendaraan, terus mendekati saya, sama-sama dari Purwodadi ya Mas? Iya, oh ternyata masih saudaranya. Jadi kakak saya persis itu dapat omnya Mas Bagus. Oh ya, berarti ketemunya malah di Kutoarjo. Jadi Mas Bagus, terima kasih sekali lagi. Ya, saya tidak tahu ini panitia apakah sengaja memasangkan sesama orang Purwodadi atau bagaimana ini. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersama bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian pagi Ramadan di Masjid Darussalam Kutoarjo, salah satu masjid yang nanti akan diberikan SK oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo sebagai masjid unggulan Muhammadiyah Purworejo. SK-nya baru akan dibuat, tetapi insya Allah karena saya diberikan tugas oleh Pak Puji sebagai wakil ketua yang membidangi lembaga pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah serta pengembangan masjid dan musola, sehingga bersama-sama dengan takmir Masjid Darussalam kita akan mewujudkan Masjid Muhammadiyah yang unggul. Insya Allah gambarannya seperti Masjid Al-Falah Sragen atau Masjid Jogokaryan yang ada di Yogyakarta, insya Allah. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mewakafkan dirinya untuk kemuliaan Islam dan manusia pada umumnya. Jadi rahmatan lil alamin itu bukan hanya umat Islam saja, tetapi seluruh manusia akan mendapatkan manfaat dari hadirnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti ajaran beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita semuanya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, biar semangat, karena biasanya kalau ngaji pagi itu ngantuk. Ya, apalagi ngaji yang dipaksakan oleh kepala sekolahnya. Karena jamaahnya setiap hari katanya digilir ya Bu. Ada yang dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian dari amal usaha yang lain gitu. Ya, dan nanti insya Allah kita sportif jam 7 kita sudahi, karena Bapak Ibu yang masuk ke amal usaha memang harus absen ya Bapak Ibu. Semoga nanti jam 7 sudah selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ada zel-zel Bu. Ya, zel-zelnya ini se-Jawa Tengah sama untuk Masjid Muhammadiyah. Dan di dalam zel-zel ini
mencerminkan cita-cita Masjid Muhammadiyah. Ya, ketika saya mengucapkan masjid, nanti jawaban dari Bapak Ibu adalah makmur, memakmurkan. Ya, tidak usah pakai gerakan, nanti tidak malah salah atau senam, ya, tidak apa-apa. Duduk sambil gerakan nanti malah kena tetangganya atau kena sebelahnya, Bapak Ibu. Sekali lagi ada 3. Yang pertama masjid, nanti Bapak Ibu menjawab makmur, memakmurkan. Kemudian yang kedua, ketika saya mengucapkan masjid, Bapak Ibu menjawab dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita bangkit. Kemudian yang ketiga, masjid, jawabannya apapun masalahnya, masjid solusinya. Wah, ini ngungkuli Pegadaian, Bapak Ibu. Kalau Pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah, gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau masjidnya Muhammadiyah nanti apapun masalahnya, masjid solusinya. Wah, terkesan kok kayak ngoten ya. Tapi ini penyemangat bagi kita yang mengelola masjid di Muhammadiyah. Semoga 3 zel-yel yang 3 kalimat yang nanti akan kita pakaikan bersama menjadi penyemangat kita di pagi hari ini, dan insya Allah masjid-masjid Muhammadiyah nanti akan bisa seperti yang akan kita baca atau kita sampaikan. Sampun siap Bapak Ibu? Siap. Loh, yang siap saya, Bapak Ibu belum jawab. Oke, Bapak Ibu, ini kayaknya live YouTube, tidak apa-apa, nanti biar didengarkan yang tidak bisa hadir. Oke, siap Bapak Ibu? Masjid makmur, memakmurkan. Kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Sekali lagi, ya, ini remedi, Bu, karena belum lulus, belum semuanya. Masjid makmur, memakmurkan. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tema yang akan kita bahas, bahwa seharusnya Bapak Ibu, masjid adalah sebagai pusat peradaban. Kita akan sedikit membahas tentang masjid yang ada pada saat ini. Kalau dulu masjid itu bisa membuat sekolah, dari masjid bisa membuat madrasah, dari masjid bisa membuat kantor, dari masjid bisa membuat rumah sakit. Dulu, tapi Bu, dulu di awal-awal itu, karena masjid sesuai dengan fungsinya. Tetapi saat ini Bapak Ibu beda, terbalik. Kita punya sekolah, membuat masjid. Kita punya PKU, buat masjid. Kita punya kantor, yang Bapak Ibu di kantor, insya Allah kalau tidak ada masjid ya musola gitu. Nah, kenapa bisa menjadi terbalik Bapak Ibu? Kenapa dulu dari masjid itu bisa membangun peradaban, bisa membangun apa saja, tetapi sekarang dibalik, sekolah, kantor, rumah sakit itu justru yang membangun masjid. Lah terus fungsinya masjid dulu sama sekarang itu bedanya apa? Seakan-akan Bapak Ibu, sekarang masjid itu menjadi tempat yang sangat sakral. Kalau tidak untuk sholat atau ngaji, tidak usah di masjid. Bahkan ada orang mau tidur di masjid saja ditulisi Bapak Ibu, dilarang tidur di masjid. Anak-anak datang ke masjid itu karena berisik, mungkin mengganggu bapak-bapaknya, itu disuruh atau dimarahi oleh takmir masjidnya. Ya, kadang-kadang malah dipisah, wis nang mburi wae atau nang samping wae ganggu bapak-bapak gitu. Yang terjadi di sekolah lebih aneh lagi. Ada sekolah yang berdampingan dengan masjid.
Ini saya sampaikan kenapa kok bisa seperti itu. Jadi ada sekolah yang jumlah siswanya mungkin banyak, 200, 300 atau bahkan 500 bahkan 1000, tetapi belum punya masjid. Di sampingnya atau di kanannya atau di kirinya itu terdapat masjid milik warga atau masjid milik siapalah, pokoknya ada masjid itu. Ketika khotib menyampaikan ayo kita makmurkan masjid, ayo kita sholat 5 waktu dan sebagainya, tetapi menjadi ironi, menjadi aneh ketika 500 anak, 300 anak itu jamaah di masjid. Kalau pas datang di masjid, dari takmir menyampaikannya, ki gara-gara muridmu masjidnya yuk ora muat gitu. Iki gara-gara muridmu bayari banyu dadi akeh. Iki gara-gara muridmu bayar listriknya dadi akeh mergo muridke kipas angin, dan seterusnya dan seterusnya. Menjadi ironi Bapak Ibu. Jadi khutbah yang disampaikan khotib itu menjadi ironi ketika wong diminta untuk datang untuk memakmurkan masjid, tetapi begitu banyak yang datang, takmirnya malah sambat. Ini kan ironi. Lah terus maksudnya takmir itu apa? Itu. Kemudian selanjutnya ketika di masjid ini yang seharusnya multifungsi, ya bahasanya itu center of activity, ya dari pusat aktivitas itu ketika ada orang datang ke masjid untuk membahas sesuatu, ada yang mengatakan bahas dodolan kok nang jero masjid, atau di dalam masjid kok ngomong bisnis. Nah masjid ki yo ibadah, zikir, sholat, ngaji dan sebagainya. Itu seakan-akan sekali lagi fungsi masjid itu hanya untuk sholat. Padahal di zaman Rasulullah SAW, masjid itu fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan, ya untuk dakwah, kemudian untuk sarana pendidikan, kemudian untuk tempat zikir, tempat ibadah, tempat layanan umat dan lain sebagainya, ya untuk musyawarah tentang strategi perang, membahas ekonomi, kemudian menolong orang-orang duafa dan sebagainya. Bahkan di sana ada yang dinamakan dulu itu ahlu sufah. Jadi orang-orang bukan hanya orang miskin, tapi ada orang kaya yang memang ingin tinggalnya di masjid, tidurnya di serambi masjid. Oleh Rasulullah tidak diusir, tidak ditulisi dilarang tidur di masjid. Memang disediakan kasur, disediakan tempat untuk istirahat, karena setelah itu nanti akan belajar hadis dari Rasulullah SAW. Termasuk Abu Hurairah ini juga tinggalnya di masjid dan tidak diusir oleh takmirnya gitu. Sehingga masjid dulu dan sekarang itu mengalami atau disfungsi, ya fungsinya menjadi berbeda. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu untuk mengembalikan masjid yang dulu pernah jaya, masjid yang seharusnya fungsinya itu untuk center of activity, semua aktivitas itu ada di dalam masjid atau di sekitar masjid. Jangan sampai kemudian nanti terkenal ya bahwa masjid itu kalau tidak sholat ya dikunci, kalau tidak 5 waktu digembok gitu. Sehingga takmir yang seperti itu adalah takmir apa Bu? Kira-kira takmir itu menjadi pelayan umat atau menjadi penguasa masjid? Pak, nek mboten dikunci mengke sound sistemnya hilang Pak, ngoten. Kotak infake ical. Dan seterusnya. Bapak Ibu, alhamdulillah saya sebelum sampai ke nanti bagaimana mewujudkan masjid-masjid unggulan di Muhammadiyah ini, ingin saya sampaikan bahwa per 1 Ramadan kemarin di Purwodadi alhamdulillah berdiri Masjid Al-Fatih. Mas Bagus insya Allah perso, kemarin diresmikan peletakan batu pertamanya oleh Ibu Bupati, juga oleh
Ketua Dewan Penasehat Masjid Jogokaryan Ustadz Jazir ASP. Kemudian pada waktu peresmian alhamdulillah juga dihadiri jajaran kepala dinas, juga alhamdulillah hadir buka puasa bersama oleh Ibu Bupati Purworejo bersama Forkopincam. Tapi masjid itu bukan milik Muhammadiyah. Masjid itu milik Yayasan Al-Fatih yang pemiliknya ada di Makassar. Tetapi karena saya yang paling dekat, alhamdulillah saya bisa memulai walaupun Masjid Darussalam nanti baru akan diberikan SK, saya memulai mengelola Masjid Al-Fatih yang ada di Purwodadi seperti Jogokaryan. Karena kiblat kita adalah Jogokaryan dan Al-Falah Sragen. Setiap hari alhamdulillah kita bisa memberikan buka puasa untuk musafir. Kita sediakan hari pertama 25 kurang ditambah 30, 30 kurang tambah 35, 35 kurang tambah 40, dan sampai dengan hari ini sudah 40 porsi setiap maghrib. Nah, kemudian pada waktu malam kita juga sediakan untuk makan sahur. Nah, kemarin ceritanya ketika saya mau mengimami sholat maghrib, saya sampaikan kepada jamaah, apakah ada yang motornya belum dikunci? Sudah Pak, sudah kita kunci semua itu. Alhamdulillah, baru kemudian kita sholat. Ternyata setelah selesai sholat ada 2 jamaah yang helmnya hilang. Saya langsung telepon pada pemilik masjid, Bu, Pak, kalau ingin meniru Jogokaryan, besok pagi tolong belikan helm baru 2. Kita serahkan kepada jamaah bahwa sandal yang hilang, helm yang hilang harus diganti oleh takmir. Alhamdulillah maghrib hilang, pagi sudah dibelikan helm baru Bu, bukan helm second, walaupun yang hilang itu helm second, tetapi takmir membelikan helm baru. Sehingga orang tidak lagi khawatir ada helm hilang, sandal hilang, payung hilang dan sebagainya, karena takmir menjamin keamanan. Jangan ditulisi barang hilang, mohon dijaga barang Bapak Ibu kehilangan bukan tanggung jawab takmir masjid gitu. Seakan-akan takmir masjidnya tidak tanggung jawab gitu. Intinya takmir masjid adalah pelayan bagi umatnya, pelayan bagi umatnya. Oke Bapak Ibu, kita karena ternyata jamnya berjalannya kok cepat sekali ya Bapak Ibu. Biar nanti selesai. Ya Bapak Ibu, kita langsung akan membahas bagaimana bentuk konkret atau nyata ketika masjid itu mau disetting menjadi masjid unggulan. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama masjid unggulan Muhammadiyah ya, saya sampaikan masjid unggulan Muhammadiyah. Yang pertama bahwa SK takmir itu harus dari pimpinan ranting atau pimpinan cabang. Jangan sampai kita tidak punya SK takmir menjadi ilegal. Dan juga jangan sampai ketika masjid ini nanti makmur ada yang meminta. Karena jamaah Muhammadiyahnya cuma 5, jamaah yang dari luar Muhammadiyah ada 50. Lama-kelamaan karena kalah dominasi, maka tidak ada SK resmi dari PCM, masjid ini diminta oleh orang lain. Padahal kita ngurus dari wakafnya, dari pengukurannya, dari bangunnya, iurannya dan sebagainya. Tahu-tahu masjid papa namanya sudah berubah. Pastikan bahwa masjid-masjid Muhammadiyah mendapat takmirnya, mendapatkan SK dari pimpinan cabang atau pimpinan ranting Muhammadiyah. Yang kedua, ini yang sering menjadi masalah. Ya, sebentar lagi kita akan menerima zakat, fitrah dan zakat mal dan seterusnya. Mungkin ada infak sedekah dan seterusnya Bapak Ibu. Ingin kami sampaikan. Masjid Muhammadiyah wajib memiliki lembaga amil zakat. Karena Muhammadiyah menggunakan lazismu.
takmir yang tidak mendapatkan SK resmi, baik itu dari Basnas atau dari Lazis atau dari Bazis, karena kalau Bazis itu kan badan yang biasanya miliknya pemerintah, kalau Lazis itu biasanya miliknya lembaga atau yayasan. Oke. Nah, Basnas ini juga ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Jangan sampai nanti takmir masjid, baik itu di kampung ataupun masjid yang lain, itu menarik atau mengumpulkan dan menyalurkan zakat tanpa SK, Bapak Ibu. Itu kalau terjadi di Pantura, itu bisa didenda dan dendanya bukan sedikit. Saya tidak akan menyebutkan, pokoknya di Pantura ada masjid yang karena tidak menggunakan SK resmi, tidak ada lazisnya di situ, tidak ada UPZ-nya di situ, maka itu dianggap ilegal. Ketika itu ilegal bisa diperkarakan. Padahal niatnya sudah bagus, kita menerima zakat fitrah untuk disalurkan. Tetapi kalau lembaganya tidak formal, itu bisa diperkarakan dan bisa bisa masuk penjara, kena denda. Apalagi ada orang iseng tidak suka itu. Nah, ini bahaya. Maka masjid-masjid Muhammadiyah yang belum ada kantor layanan lazismunya, silahkan segera dibentuk. Kalau itu masjid yang bukan milik Muhammadiyah, silahkan komunikasi dengan Basnas agar dibentuk UPZ. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kalau memang jadi unggulan, Sugeng Rawuh Pak Ketua ini mohon izin. Masjid wajib buka 24 jam Bapak Ibu. Ya karena melayani umat, itu masjid tidak boleh tutup. Berarti harus ada yang standby Pak. Ya. Jadi kalau misalnya jam 8 pagi kok masjidnya terkunci, sekali lagi ini belum menjadi ciri khas masjid unggulannya Muhammadiyah. Harus ada yang standby. Pak, le bayar pripun? Ya, nanti takmir yang harus musyawarah bagaimana cara membayar marbotnya, ya. Karena harusnya imam masjid itu bayarannya ya minimal UMR, syukur-syukur seperti PNS Pak Puji, Pak Mansur itu. Jadi bangga menjadi marbot masjid karena bayarannya 4 juta, 5 juta. Oke, kemudian yang azan bayarannya berapa Pak? Ya 2 sampai 3 juta misalnya. Yang resik-resik Pak, ya sama sekitar 2,5 juta sampai 3 juta gitu. Dari mana Pak? Ya nanti dipikir setelah ini, Bapak Ibu. Jadi masjid sekali lagi itu harus buka 24 jam. Ketika ada orang datang, itu harus dilayani sebagaimana di hotel, sebagaimana, mohon maaf saya sebut merek, Alfamart, sebagaimana di tempat wisata dan sebagainya. Selamat datang Bapak Ibu, mohon izin mau sholat atau mau istirahat, kemudian ditanya sudah makan atau belum dan seterusnya. Oh luar biasa Bapak Ibu, karena memang ini kita itu fungsinya pelayan umat, maka sekali lagi orang yang keluar dari Masjid Darussalam misalnya ini harus bahagia. Tidak boleh ada jamaah yang masuk ke Masjid Darussalam keluarnya Nggersulo, ngurup ke kipas angin wae ra oleh gitu. Hampir semuanya ditulisi silahkan menggunakan kipas angin kalau sudah tidak perlu dimatikan. Di masjid sekitar tempat saya ada takmir yang sangat kejam Bapak Ibu. Kipas anginnya ada 6, tapi ketika sholat itu yang dinyalakan hanya 2 atau 3. Kalau ada yang menyalakan satu lagi, itu kata takmirnya boros Pak. Astagfirullahaladzim. Satu persatu jamaahnya pergi nyari masjid yang ada AC-nya Bapak Ibu. Maka kalau kemudian nanti muncul masjid-masjid baru dan masjid kita tidak bisa melayani dengan baik, jangan salahkan masjid yang dikelola dengan profesional. Sama dengan sekolah Bapak Ibu. Kadang-kadang ada sekolah baru yang itu layanannya bagus, kualitasnya bagus, kemudian ada sekolah Muhammadiyah yang kebetulan ada di sampingnya, muridnya habis.
Kira-kira mau menyalahkan sekolah yang baru atau menyalahkan internal yang karena layanannya kurang bagus. Dan itu terjadi di beberapa sekolah kita. Sekali lagi, bahwa masjid harus buka 24 jam, harus ada yang selalu siap melayani para tamu. Kalau memang itu musafir, kemalaman, hadirnya jam 9 malam, ya kalau memang masih ada warung buka, takmir punya kewajiban untuk membelikan makanan. Nanti ini akan getok tular Bapak Ibu. Masya Allah, kemarin saya mampir kemalaman karena tidak punya uang untuk tidur di hotel. Kita dilayani dengan baik oleh marbotnya. Disediakan kasur, sediakan bantal, disiapkan makanan, didamelke kopi kalih teh. Kira-kira informasi ini akan disampaikan sampai kemana-mana atau tidak Bapak Ibu? Pasti. Seperti rumah makan Padang. Kalau Bapak Ibu puas, sampaikan kepada sanak saudara. Kalau tidak puas, sampaikan kepada kami. Sehingga kalau itu beredar kemana-mana, viral, infak yang akan masuk ke masjid ini bukan hanya dari Masjid Darul di sekitar masjid saja, tapi bisa jadi yang akan infak ke masjid ini adalah seluruh Indonesia. Karena terkenal, layanannya bagus, aku tak melu urun kopi, tak melu urun teh, tak melu urun kasur dan sebagainya, karena layanannya bagus. Jadi, kemudian kita setting Bapak Ibu, ini biar agak hemat waktu, kita setting masjidnya secara nyaman untuk jamaah. Kalau memang mampunya kipas angin ya kipas angin dulu. Kalau mampunya sudah bisa AC ya kita pasang AC. Kalau di Wonosobo tidak perlu AC ya Pak Puji. Ya, kemarin di Wonosobo di dalam dingin, di luar dingin, jadi tidak perlu, sudah nyaman kalau di Wonosobo. Tapi kalau di Kutoarjo ini pasti butuh AC atau butuh kipas angin. Kita setting dan tidak perlu tulis-tulisi. Nanti orang yang mau ngurup ke AC atau ngurup ke kipas angin malah ada tulisannya hemat listrik. Nah lah udah ada karu-karuan. Wis las itulah itu. Jamaah, aku tak jamaah nang masjid sana sajalah. Masjidnya takmirnya pelit. Kemudian Bapak Ibu, masjid ini kita setting menjadi masjid yang ramah anak, ramah perempuan, ramah manula, ramah difabel, ramah musafir. Nah ini paling tidak itu. Kira-kira sudah ramah difabel atau belum Bapak Ibu? Nah ada yang belum Bapak Ibu. Jadi kalau yang tangga seperti ini adalah untuk yang normal Bapak Ibu. Ya kalau yang difabel misalnya pakai kursi roda harus ada yang bisa untuk apa? Nah itu nanti salah satu tangganya mungkin bisa disetting untuk bisa dinaikin kursi roda. Ini ramah difabel misalnya. Kemudian misalnya ramah manula, ya disediakan kursi, sediakan kursi. Ramah musafir tadi sudah saya sampaikan, kita sediakan kasur, sediakan makan malam atau sarapan dan sebagainya. Selalu ada kopi teh di depan sana, ada coffee corner itu ya. Malam-malam misalnya kok nyambut damel dialah pulangnya malam, bali saking Sabin derep arep jajan kok pas nanti duit itu ngerti Masjid Darussalam ada kopi gratis, mampir. Nah itu. Oke, kemudian ramah perempuan. Monggo nanti kamar mandinya, tempat wudhunya terpisah. Jangan sampai tempat wudhu untuk perempuan terbuka. Itu. Apalagi cuma satu, laki-laki dan perempuan, jadi satu tempat ini tidak ramah perempuan. Mungkin ada pojok laktasi, ke masjid membawa dedek bayi misalnya. Nah, nanti misalnya mau menyusui ada di ruang khusus, misalnya seperti itu. Mari secara perlahan Masjid Darussalam insya Allah sudah hampir mendekati ideal untuk kemudian dikembangkan menjadi masjid unggulannya Jawa Tengah. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, walaupun di Purworejo di Kutoarjo sudah ada PKU, tetapi insya Allah nanti disediakan layanan ringan ya, P3K lah Bapak Ibu. Jadi kalau dilalah turun dari tangga kepleset, memar atau mungkin lecet ya disediakan P3K. Kalau pusing-pusing jamaah ya kita sediakan
obat pusing misalnya dan sebagainya. Itu salah satu layanan, sehingga ketika pas sholat kondisinya tidak begitu sehat gitu, nah itu ada layanan P3K-nya di situ. Ini perlu, nah, insya Allah nanti kita atau Masjid Darussalam akan disediakan Pak Mansur. Insya Allah. Kemudian lagi ada jadwal rutin untuk taklim. Taklimnya bisa untuk remaja, bisa untuk orang dewasa, atau mungkin seperti kemarin sudah di launching pesantren lansia misalnya. Jadi ini sebuah terobosan yang bagus dari lulusan pendidikan D1 ke Muhammadiyahan. Ada pesantren lansia, dan ini kalau dikelola akan menjadi luar biasa Bapak Ibu, karena biasanya kalau sudah lansia itu yang dipikirkan sudah tidak dunia lagi, yang dipikirkan mesti terus akhirat terus, sehingga ini kalau dikelola jamaahnya bisa lebih banyak daripada yang lain. Tadi sudah saya sampaikan ya Bu, ramah apa? Ramah remaja ya Bapak Ibu, ramah remaja. Bapak Ibu, bagaimana ramah remaja? Dipasang wifi. Sepunten wifi ini dereng niki Pak Mansur. Sampun. Di password mboten. Nanti sudah dipasang wifi, passwordnya tidak dikasih ya percuma ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu mahasiswa atau mungkin siswa kadang-kadang pas kehabisan kuota tidak tahu tempat bagaimana saya harus mengerjakan tugas dari kampus atau tugas dari sekolah. Oh, di Darussalam saja Pak, di sana aja wifi gratis, bahkan disediakan kopi. Maka satu demi satu nanti anak-anak muda, dari remaja, mahasiswa, yuk kita ke Darussalam saja, ngobrol santai di sana, mengerjakan tugas, membicarakan tentang organisasi, disediakan minum, disediakan snack, wifi-nya jalan terus dengan kecepatan yang mungkin tinggi ya, 500 BPS dan sebagainya ya, misalnya itu diberi kalau bisa mungkin bukan hanya satu, nanti kalau satu sudah penuh tambah lagi wifi dan tidak ada masalah. Mungkin kalau kemudian mau dibatasi ya situs-situs yang tidak bagus mungkin bisa kita ya biar tidak buka yang aneh-aneh kita batasi, tidak ada masalah. Tetapi fungsi daripada wifi ini mungkin lebih kepada pemanfaatan untuk masyarakat, siswa ataupun mahasiswa, sehingga nanti banyak anak-anak yang hadir ke masjid. Selanjutnya Bapak Ibu, karena salah satu fungsi masjid itu untuk pendidikan, maka kalau bisa ada perpustakaan. Kalau perpustakaan mungkin bukunya belum banyak ya pojok baca itu. Mungkin baru ada 10, ada 20 buku, tapi minimal kalau zikirnya sudah capek, sholat kayaknya juga sudah selesai, apalagi ya, mungkin bisa membaca-baca buku. Ini penting juga kita sediakan sebagai salah satu layanan masjid unggulan. Oke, kemudian masjid terintegrasi dengan kegiatan sosial. Nah, ini perlu kami sampaikan. Bapak Ibu, kas Masjid Darussalam ada berapa puluh juta? Untungnya tidak punya menara yang megah Bapak Ibu. Pak Jazir, Ketua Dewan Penasehat Masjid Jogokaryan menyampaikan, kalau sampai kita bangun menara yang tinggi, fungsinya tidak untuk melihat siapa yang tidak makan atau siapa yang tidak bisa bayar sekolah atau siapa yang sakit dan sebagainya, maka lebih baik robohkan saja menaranya. Kalau masjidnya megah dan sebagainya, diumumkan setiap awal bulan hari Jumat, ketika Jumatan saldo masjid ada 120 juta rupiah, sementara ada 2 rumah di sekitar masjid tidak bisa bayar sekolah. Niki takmiri dosa Bapak Ibu. Ada yang mau berobat tidak bisa karena tidak ada uang, niki takmiri nggih dosa. Ada yang tidak bisa karena ada permasalahan itu tidak bisa terselesaikan, punya hutang banyak tidak diselesaikan, maka ini takmirnya berdosa. Maka diupayakan Bapak Ibu, ada 2 sumber keuangan masjid
Yang pertama adalah dari infak, dari jamaah, dan yang kedua adalah dari badan usaha milik masjid, wakaf produktif. Misalnya PCM Kutoarjo ini memiliki wakaf tanah yang itu belum difungsikan. Ya, misalnya nanti menjadi toko atau difungsikan lagi menjadi penginapan atau mungkin ditanami aren walaupun aren panennya setelah 5 atau 6 tahun itu. Nah, itu yang kemudian hasil itu untuk membiayai operasional masjid. Ini ngaji dari Jogokaryan seperti itu. Oke. Jadi ada hasil dari pohon aren berupa niranya atau kolang-kalingnya misalnya, atau hasil dari penginapan, atau mungkin karena masjid punya kios, ada toko kelontong, atau punya usaha yang lain misalnya, itu ada panenan, itu misalnya padi panenan, itu untuk ngurusi tuh yang tukang adzan, yang tukang bersih-bersih, untuk membayar listrik dan sebagainya, pakai anggaran itu. Lah infak masjidnya untuk apa? Untuk ngurusi jamaah. Sesekali sholat subuh nggih sarapan, kalau belum bisa setiap hari disediakan sarapan, sehingga nanti seandainya kok ada keluarga yang belum sempat, ya, bukan hanya tidak punya uang tapi belum sempat, wis ora sah isin-isin karena memang ini masjid untuk bersama, datang ke masjid, yuk sarapan di masjid gitu. Okay. Untuk memberikan bingkisan, untuk memberikan sembako masyarakat yang tidak mampu, jamaah yang jumbo dan sebagainya itu. Makanya di dalam masjid itu ada dua istilah di dalam takmir, ada imam masjid dan ada imam sholat. Nah, kira-kira kita masih menjalankan yang imam masjid atau imam sholat? Kalau imam sholat itu 2 orang sudah jadi, Bapak Ibu. Ketika satu menjadi imam, satu menjadi makmum, itu sudah menjadi imam sholat, belum imam masjid, Bapak Ibu. Kalau imam masjid itu harus tahu kondisi jamaahnya. Seperti ketika Rasulullah setelah sholat itu menghadap ke jamaah, itu kan ingin tahu yang hadir di masjid siapa, kok tidak hadir karena apa, itu. Ini bisa bayar sekolah atau tidak anak bapaknya, ini makan atau tidak, itu namanya imam masjid. Nah, makanya ditulis di situ tulisannya kan imam masjid ini. Padahal itu baru imam sholat. Ya, mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan pesan-pesan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah bahwa sekali lagi, ayo masjid-masjid Muhammadiyah kita kelola dengan profesional, dan insya Allah ketika itu profesional sesuai dengan ciri gerakan Muhammadiyah, modern, berkemajuan, membahagiakan, menggembirakan, insya Allah nanti akan menjadi contoh dan akan manfaatnya akan lebih banyak. Pasti nama Muhammadiyah akan semakin harum di mata masyarakat. Kemudian lagi Bapak Ibu, masjid unggulan Muhammadiyah itu tidak harus bangunannya mewah, tidak harus besar. Mungkin masjidnya sederhana, tapi fungsinya yang luar biasa. Masjid Rasulullah dulu juga masih tanah, bentuknya juga belum bagus, tidak lebar, tapi semuanya bisa terfasilitasi di masjidnya Rasulullah. Yang mau ngaji bisa, yang mau latihan pedang-pedangan itu bisa, mau membahas politik bisa, mau merencanakan strategi perang bisa, membahas ekonomi bisa, mau kajian bisa, mau apa saja bisa, Bapak Ibu. Mau apa saja bisa. Oke, sehingga sekali lagi masjidnya tidak perlu terlalu bagus, yang penting fungsinya dan layanannya yang luar biasa. Karena mesti banyak nanti pertanyaan, Pak, masjidnya tenggen kula niku elek, dereng saged tumbas AC, belum punya uang untuk menyediakan makan dan seterusnya. Caranya bagaimana, Pak? Ya nanti kita setelah ini bahas. Oke. Kemudian mungkin ada layanan, Bapak Ibu. Ada layanan pinjaman tanpa bunga. Sampun enten dereng, Bapak Ibu? Ya. Mungkin kalau di Lazismu belum ada lagi nanti program. Kalau di Masjid At-Taqwa tempat saya sudah ada layanan. Di RT saya sudah ada layanan. Kemudian di sekolah saya juga sudah ada layanan pinjaman tanpa bunga. Pertama kali saya terapkan di masjid, sudah berjalan hampir 10 tahun. Ya, jadi insya Allah semuanya mengembalikan.
semuanya mengembalikan karena manajemennya ya, karena manajemennya kan banyak yang dipinjamkan tidak kembali Bu. Insya Allah diproteti kembali semua. Jadi ketika ada yang datang pengajian seperti ini, ada dua infak Bapak Ibu. Infak pertama mungkin untuk infak ke masjid, infak yang kedua infak untuk ta'awun Bapak Ibu. Ada yang ngasih 5.000, yang 3.000, ada yang 1.000, yang 1.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000. Fungsinya sudah kita ikrarkan di awal. Ini bukan untuk masjid, ini bukan untuk tabungan, tapi ini adalah digunakan untuk jamaah. Karena mungkin antar jamaah aja ngambil garuh. Pak Marjo mbok kula tak ngambil artone, saestu Pak mboten gadah, ora percaya kepala sekolah orang duwe duit gitu. Nanti pinjem bendahara masjid, iki duit masjid iki ora diseleh-selehke Mas, aku ora wani engko ndak ditakokke jamaah gitu. Banyak sekali permasalahan yang itu tidak digarap. Tidak digarap itu. Sehingga ketika nyeleh rono tidak ada, masuklah ke pinjol, masuklah ke rentenir dan sebagainya. Ini dakwah yang belum tersentuh di masjid-masjid kita, belum tersentuh di RT kita. Karena kebetulan saya juga di RT itu bukan ketua RT, tetapi insya Allah kita sampaikan kepada warga, dan itu sudah berjalan sekitar 5 tahun di RT, di sekolah juga sekitar 5 tahun. Ketika di masjid berhasil, saya di sekolah juga berhasil, di desa, di RT berhasil. Nah, nanti barangkali ada layanan seperti itu di Masjid Darussalam, ada uang khusus ya, fungsinya untuk meminjami saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Mungkin sekedar untuk apa, arok matur izin dan sebagainya, kita pakai uang itu. Syaratnya adalah ngaji. Syaratnya cuma itu Bapak Ibu. Ketika ada undangan pengajian, ngaji. Kalau tidak ngaji, besok tidak dipinjemi lagi. Itu. Kemudian selanjutnya, ketika belum melunasi, tidak dipinjami lagi. Maka kita terapkan secara perlahan. Pinjaman pertama 300, pinjaman kedua 500, selanjutnya 1 juta, selanjutnya 2 juta dan seterusnya. Alhamdulillah sudah hampir terkumpul 30 juta di masjid, di RT sudah ada 10 juta, di sekolah juga ada. Artinya bahwa itu kalau itu dikelola jamaah masjid mesti, ya, kalau masjid mungkin belum bisa memberikan uang untuk pinjaman, ya menggunakan cara yang lain. Oke, lanjut. Kemudian Bapak Ibu, masjid harus memiliki imam tetap dan muadzin tetap. Jangan sampai nanti ketika sholat jorok-jorogan, gitu Bu, jenengan wae. Akhirnya orang yang dikira paham sudah sepuh, bacaannya kurang bagus, karena mungkin dianggap dilalang nganggo peci dhewe liyane ora dijorok-joroke, monggo Pak jatuh imam. Lah, ketika bacaannya kurang bagus dan kebetulan banyak musafir yang datang, Masjid Darussalam kok imamnya kok kayak ngene ya, gitu. Tajwidnya ndak bener dan sebagainya. Akhirnya kok ndak nyaman sekali, besok pindah Bu. Ora usah mampir nang Darussalam, imamnya ra cetha le maca Al-Fatihah misalnya gitu. Jadi masjid-masjid Al-Falah itu imamnya bukan hanya satu. Kalau pas imam yang pertama itu mungkin pas ngajar atau pas apa dan sebagainya tidak ada di situ, ada imam yang kedua yang memang itu siap untuk menggantikan. Begitu juga dengan muadzin. Jangan sampai nanti masjid pas jam 12 siang atau pas waktu sholat tidak ada yang adzan. Ini parah kalau sampai masjid tidak ada yang adzan, ini parah. Dan kemudian ada lagi, harus disediakan salah satu ulama gitu. Bahasanya yang memang ngesui di situ, tempat orang bertanya tentang ilmu. Ini nyun sewu Bapak Ibu, saya sampaikan untuk kritik internal. Pak, aku ngaji nang Muhammadiyah kok orang ya Pak. Di masjid sana anggar takon jawabannya tidak memuaskan. Tanya ke sana juga tidak memuaskan, tanya ke sana tidak memuaskan gitu. Ya karena mungkin tidak ada ulamanya, atau yang disepuhkan di situ itu bacaannya cuma majalah. Tidak meningkatkan ilmu, membuka kitab lagi, belajar kitab lagi, yang dibaca adalah majalah. Sehingga ketika ada jamaah yang bertanya tentang sesuatu, ingin meningkatkan ilmunya, ingin tahu tentang masalahnya, tidak bisa menjawab karena bacaannya majalah, bukan bacaannya
kitab itu misalnya seperti itu. Sehingga ini penting, masjid unggulan nanti memang harus ada tempat bertanya. Ketika jamaah tanya ya puas, jangan sampai nanti ke tempat yang lain, oh kayak ustadznya pinter di sana misalnya, oh di sana juga pinter, saya nek tanya sama sana puas, jawabannya jelas, nek nang Darussalam kok jawabannya kok enggak ya ngambang. Nah, itu misalnya seperti itu. Ini salah satu layanan ya, layanan bagaimana agar orang mau ke Masjid Darussalam. Oke Bapak Ibu, tinggal ternyata 8 menit Bapak Ibu. Oke, kita sedikit akan menyimpulkan secara perlahan-lahan. Sebelumnya masjid seperti apa, sekarang harus seperti apa. Harus ada perubahan. Oke, tadi sudah saya sampaikan yang pertama, yang tadinya fungsinya baru imam sholat, maka setelah ini fungsinya harus menjadi imam masjid. Kira-kira sanggup mboten niki Bapak Ibu? Bapak Ibu takmir maksud saya gitu. Yang tadinya hanya ngimami sholat, maka sudah mulai berpikir jamaahku ini duwe kerepotan apa ya gitu. Sehingga statusnya naik menjadi imam masjid. Yang kedua, bendahara masjid yang senangnya nyimpan duit itu seperti pegawai bank Bapak Ibu, karena senangnya nyimpan duit itu. Maka mari kita maksimalkan, menghabiskan atau memanfaatkan kas masjid ini untuk kemakmuran jamaah. Infaknya untuk kemakmuran jamaah itu. Sekali lagi jangan sampai dibacakan oleh bendahara masjid, saldonya banyak, ternyata ada yang tersiksa hatinya karena karo ngopo, disimpen karo ngopo. Bisa jadi nanti bendahara masjid itu ketika masuk surga ditahan oleh malaikat itu. Setelah ya udah silakan masuk surga, ternyata ada yang protes itu. Kenapa ada yang protes? Ada infak dari jamaah yang masih mengendap di bank atau masih disimpan oleh bendahara masjid, belum digunakan untuk kemakmuran jamaah masjid. Ya, ketika bendaharanya sudah meninggal, sudah dihisap misalnya, mau masuk surga, ditahan oleh malaikat. Iki ada yang protes, ada jamaah yang infaknya dari dulu yang disimpan belum digunakan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, takmir masjid yang pekerjaannya hanya membangun fisik, ini seperti tukang bangunan Bapak Ibu. Sing dipikir kayak gini ya betul, bangun itu penting karena fasilitas memang harus ada. Tetapi kalau yang programnya itu dari tahun ke tahun membangun terus tidak pernah meningkatkan SDM, tidak pernah ngurusi jamaah, maka tidak ubahnya dia adalah seorang tukang bangunan. Maka yang penting sekarang adalah membangun jamaahnya. Itu tidak kalah penting. Bagaimana untuk mengikat jamaah agar mau ke masjid dengan layanan-layanan yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian jamaah yang tadinya tidak terurus, dari rumah berangkat ke masjid, setelah masjid salaman pulang sudah sendiri-sendiri, tidak pernah tahu permasalahannya. Maka kalau tadinya sudah tidak terurus seperti itu, tidak ada ikatan emosional maka sekarang sudah mulai semua yang datang ke masjid harus bahagia. Semua yang masuk ke masjid, keluarnya kalau ada masalah, ada kesusahan harus diselesaikan. Nek maune padu kali bojone, nah ini nyuwun sewu. Ini di Masjid Al-Falah sudah dilakukan Bapak Ibu. Ketika ada orang padu kali bojone, itu salah satu mengadu dan minta untuk dimediasi oleh takmir masjid. Salah satu fungsinya ya dimediasi. Jadi ketika keluarganya tidak rukun, ada peran dari takmir masjid untuk mendamaikan jamaahnya, sehingga orang mangkat nang masjid mergo ejek nesonan kali bojone itu tidak terjadi lagi. Kemudian selanjutnya takmir masjid tidak peduli dengan kondisi jamaah, sudah ya tadi ya. Maka takmir seharusnya menyelesaikan problemnya masyarakat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, itu pasalnya, tetapi ya itu belum terrealisir Bapak Ibu. Nah nanti bisa bergeser. Ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh takmir masjid Darussalam Kutoarjo. Luar biasa Bapak Ibu. Kita mengambil peran untuk membantu negara. Jadi ngurusi yang ada di sekitar masjid karena mungkin jauh, panti asuhannya jauh, panti jomponya jauh dan sebagainya, sehingga yang ngurusi adalah ya masjid.
Kemudian takmir yang tadinya fungsinya sebagai penguasa masjid, tadi sudah saya sampaikan ya, apa Bapak Ibu? Ketika rampung sholat masjidnya dikunci, ya. Sekarang takmir masjid harus dirubah fungsinya menjadi pelayan umat. Tidak boleh tutup. Nah, kemarin saya sudah ada korban satu AC mati Bapak Ibu. Jadi Masjid Al-Fatih di Prodadi yang Pak Puji juga ikut hadir pada waktu peresmian itu, ya, itu ada 7 AC-nya. Salah satu AC ternyata dihidupkan terus, tidak pernah dimatikan. Setelah 1 minggu AC-nya mati Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita koreksi, Pak, kalau mau menghidupkan gantian nggih, yang ini dihidupkan, yang lain dimatikan dulu. Nanti yang itu dihidupkan gantian, yang ini dimatikan, sehingga tidak dipanjer terus dan cepat mati. Itu evaluasi. Artinya karena masjid belum ada sebulan, ada permasalahan, kita segera selesaikan. Oke. Kemudian yang terakhir, masjid yang tadinya ketika untuk membahas muamalah itu tabu gitu. Orang omong bisnis kok ora kepenak ya nang masjid itu. Katanya kalau ada orang yang kehilangan barang di masjid malah didongake men ora ketemu gitu. Itu hadisnya dhaif atau enggak itu Pak? Saya juga enggak tahu itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Tetap ya, yang tadinya itu fungsinya tidak untuk mengurusi muamalah, maka sekali lagi masjid ini harus menjadi pusat kegiatannya. Masjid harus mampu menyelesaikan ekonomi jamaah. Ini adalah sebuah visi, sebuah tujuan pimpinan wilayah Muhammadiyah, terutama di LPC RPM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Muhammadiyah dan Pengembangan Masjid Mushola, agar masjid-masjid Muhammadiyah nantinya tidak sama dengan masjid-masjid yang ada sekarang ini. Sudah harus berubah, ya. Bukan hanya masjid, tentunya sekolah juga harus seperti itu, layanannya harus seperti hotel. Coba Bapak Ibu datang hotel, tidak ada yang di hotel terlantar, itu tidak ada. Baru turun dari mobil itu sudah langsung, Bapak mohon maaf kuncinya kami parkirkan. Kemudian monggo pindah Bapak mau pesan kamar yang mana dan sebagainya. Itu layanannya luar biasa Bapak Ibu. Dan restoran yang terakhir diresmikan di Prodadi itu juga ternyata sama. Kemarin ketika ada yang datang turun dari mobil sudah langsung dilayani parkirnya, kemudian langsung dimanggake reservasi atau belum, layanannya sudah seperti itu. Lah kalau kemudian hotel, rumah sakit itu sudah bagus-bagus, kios sudah bagus-bagus, maka sekolah Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah sudah seharusnya menjalankan layanan yang prima, sehingga nanti jamaah menjadi betah, jamaah menjadi senang, bukan lagi masjid hanya sebagai tempat sujud, tempat sholat saja, tetapi multifungsi menjadi center of activity. Demikian Bapak Ibu, pas sekali jam 7, tapi nanti kalau mau melebar ada tanya jawab, insya Allah masih kita layani. Tetapi Bapak Ibu yang harus Bu? Harus absen, tidak apa-apa karena memang mungkin harus segera absen. Saya sekali lagi ada salahnya minta maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sumarjo SPLT MPDI yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari materi tersebut dan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Menuju acara yang selanjutnya yaitu pengumuman. Informasi yang pertama yaitu infak terkumpul pada hari ini 297.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kajian pagi Ramadan 1446 Hijriah pada Sabtu 22 Ramadan 1446 Hijriah pada tanggal 22 Maret 2025 akan diisi oleh Ustadz Pidi Hastomo SE MPD, Ketua Majelis Pendidikan Kader, dengan tema membangun ukhuwah jamaah dan sumber daya insani PCM Kutoarjo. Yang ketiga, apresiasi jamaah diberikan kepada jamaah dengan kupon nomor 4.814 dan 4.818. Dan informasi yang keempat,
program Ramadan PCM Kutoarjo. Satu, takjil buka puasa. Yang kedua, paket peduli duafa. Yang ketiga, infak untuk kegiatan TPQ Tunas Melati Kutoarjo. Yang keempat, infak pembangunan gedung dakwah lantai 2 tahap 1. Yang kelima, infak untuk pembangunan gedung SLB Muhammadiyah Kutoarjo. Yang keenam, penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal profesi fidyah sudah dibuka 40.000 per paket. Untuk yang ketujuh, masjid menyiapkan bagi yang akan ikut iktikaf. Kami dari panitia membuka kesempatan beramal soleh Bapak Ibu jamaah sekalian guna menambah pundi-pundi amal soleh sebagai bekal akhir kelak. Dilayani di KL Azizmu Kutoarjo pada waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf, saya salah dalam menyampaikan informasi. Untuk selanjutnya yaitu bagi jamaah yang mau bertanya mungkin saya salah tadi, harusnya tanya jawab dulu mungkin ya, mohon maaf. Jadi monggo bagi jamaah yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak. Kegiatan Muhammadiyah itu rumah sakit no problem. Non Muhammadiyah, non Muslim oke. Sekolah juga oke. Non Muhammadiyah, non Muslim juga oke. Tapi untuk masjid ini saya ingin gimana caranya. Yang tadi Pak sampaikan itu kan masjid-masjid non Muhammadiyah. Andaikan dia dikelola oleh Muhammadiyah, tapi secara brandingnya tidak ada di situ identitas Muhammadiyah, Jogokarya maupun Al-Falah. Nah, saya kok berpikir kita sudah terblok mas oleh identitas Muhammadiyah. Jadi wong sebelum sholat takjil bersama di Masjid Muhammadiyah itu mungkin 90% orang Muhammadiyah. Sholat pun Masjid Muhammadiyah tidak menjadi pilihan. Nah itu Pak. Jika kita untuk menarik warga-warga yang khususnya non Muhammadiyah, barusan kan orang lain Pak di lingkungan Pak. Ya, di mana-mana begitu. Yang datang orang-orang seperti itu. Nah, barangkali itu Pak yang kita perlu kita pikirkan bagaimana membuka agar orang-orang itu atau kita yang menyaksikan supaya tidak a priori organisasi sholat yes, agama yes, tapi organisasi tidak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Pak, terima kasih. Itu tantangan, tetapi bagi kami Pak, kita harus pede Pak, tidak ada masalah. Besok akan ada masanya orang tidak akan memperdulikan nama tetapi layanan. Baik itu nanti akan dinamakan Masjid Darussalam. Darussalam kan juga tidak ada namanya Muhammadiyah Pak. Itu. Seandainya pun nanti di sana ada tulisannya pimpinan cabang Muhammadiyah, tidak ada masalah. Jadi justru ketika layanannya bagus, ini malah mengangkat nama Muhammadiyahnya. Jadi tidak masalah. Bagi pimpinan wilayah Muhammadiyah tidak ada masalah. Masjid Darussalam, pimpinan cabang Muhammadiyah Kutoarjo tidak ada masalah. Nanti justru sekali lagi kalau layanannya bagus, orang sudah, contoh itu Muhammadiyahnya ke bawah Pak. Muhammadiyah. Apalagi kalau sudahlah Pak, sekarang kita berbicara nyuwun sewu. Ini nyuwun sewu Pak. Kelemahan orang Indonesia itu dua, satu miskin, dua bodoh itu. Ketika dua masalah itu bisa kita selesaikan di masjid, sudah Pak, mesti mereka datang. Oh ternyata Muhammadiyah itu tidak sejelek yang dibayangkan orang. Oh Muhammadiyah itu ternyata layanannya hebat, profesional, tidak ada masalah. Kalau kebetulan Jogokaryan tidak ada tulisannya Muhammadiyah, tidak ada masalah. Al-Falah Sragen tidak ada tulisannya Muhammadiyah, tidak ada masalah. Tetapi orang tahu Pak kalau itu Muhammadiyah.
Ini juga nanti ditulis misalnya Masjid Darussalam Kutoarjo saja juga tidak masalah, walaupun orang tahu ini milik Muhammadiyah. Tidak ada masalah. Yang penting bagi kami di sini adalah bagaimana yang tadinya dikelola secara biasa-biasa saja, ya masih apa kuno itu saya ya, masih seperti sebagaimana masjid yang lain, maka sekali lagi takmir Masjid Muhammadiyah sekarang harus kemudian ada reformasi, ada reorientasi ya, ada reorientasi. Yang tadinya duitnya disimpan terus, yuk coba Bapak Ibu nanti kalau ini dijalankan 2 bulan saja, pasti jamaah yang tadinya tidak pernah mau sholat di sini karena ada ikatan emosional pasti akan sholat Bapak Ibu. Masjid Al-Fatih yang kemarin kami kelola belum ada 1 bulan, itu jamaahnya juga tahu Bapak Ibu kalau itu yang imami juga orang Muhammadiyah, yang adzan juga Muhammadiyah, yang ngurusi juga Muhammadiyah. Namanya memang Al-Fatih walaupun tidak diserahkan kepada Muhammadiyah. Tetapi ketika layanan buka puasanya itu selalu update, makanannya selalu ada Pak Ibu, walaupun itu masih sumbangan yang punya masjid, seharinya harus minimal 600.000 itu harus keluar kali 30 hari nanti terus seperti itu. Akhirnya nyuwun sewu Bapak Ibu, orang yang sama sekali tidak tahu ini organisasi ini datang Bapak Ibu, yang tidak pernah ke masjid sama sekali datang, yang tidak pernah sholat datang, hanya untuk apa? Makan. Anak-anak kecil yang tadinya itu di masjid sana, di masjid sana, di masjid sana. Anak-anak kecil itu ditanya juga kayak gitu. Kok nangkene Mas? Mak enak-enak. Itu anak-anak kecil. AC tidak dimarahi sama takmirnya. Ketika airnya tumpah, karena namanya anak-anak ya Bapak Ibu, tumpah Bapak Ibu, sudah takmir sekali lagi jangan sampai dimarahi, tinggal dibersihkan saja. Kalau anak-anak lupa tidak menyiram pipis di kamar mandi, disiram saja, tidak perlu diomeli, sudah. Paling hanya tinggal besok disiram ya sudah, gitu aja. Jangan sampai kemudian anak kapok ke masjid kita. Saya sampaikan kita berenam ngurusi Masjid Al-Fatih. Kalau ada satu yang visinya sudah beda, maka lebih baik jenengan tidak usah ngurus masjid di sini, tak boleh liyane. Itu. Kita hanya berenam Bapak Ibu. Ada imamnya 1, tukang adzannya 1, tukang nopo 1, resik-resik 1. Saya bagiannya sementara ini hanya manajemen, golek ke menu tiap hari saya muter. Dan yang saya beli itu warung kanan kiri masjid Bapak Ibu. Ini bukan karena warungnya leleknya Mas Bagus, itu bukan itu. Jadi dilalah keluarga saya itu sebagian di kanan kiri masjid Bapak Ibu. Bapak saya juga di kanan kiri masjid, mbak saya itu Pak Leknya itu juga di situ. Tetapi kan banyak juga pedagang yang bukan dari keluarga saya, yang itu dagangnya di kanan kiri masjid. Jangan sampai kita mengadakan Bapak Ibu, mengadakan makanan tetapi belinya jauh. Lah warung sing sebelah kanan kiri mesti protes. Kowe nglarisi wong jaba sing tanggamu orang makmur. Makanya itu masjid makmur tidak memakmurkan itu ya, berarti itu. Makanya yang dibeli ya tumbas gula teh nggih sing sekitar mriku, jamaahnya saja, tidak perlu kemana-mana. Sekali lagi, layanan ini lebih kita utamakan daripada sekedar nama. Menurut saya itu Pak. Nanti orang akan niteni ora apa-apa. Wong yang tadinya kunut terus, itu sekarang juga sholatnya di situ Pak. Iya seperti itu, dan tidak mempermasalahkan itu. Karena ternyata takmirnya ramah, tempatnya anyes, disediakan sahur, disediakan buka, tidak akan pergi-pergi sudah Pak itu. Itu nantinya lama-kelamaan mesti akan ikut, lama-kelamaan, tapi jangan terburu-buru karena itu proses. Apalagi nanti Pak kalau nyilih duitnya Pak 500, oh ya ini, wah sudah tidak akan pergi itu Pak. Tidak akan pergi, yakin tidak akan pergi. Jadi ngoten nggih Pak nggih. Ini kita memang dipeseni tidak usah ragu dengan nama Muhammadiyah. Justru nanti dengan nama itu nama Muhammadiyah akan semakin naik karena semakin di hati masyarakat. Karena layanannya Muhammadiyah bagus. Jangan sampai cuma ditulis tidak menggunakan PKU Muhammadiyah tapi rumah sakit apa tidak ada PKU-nya Muhammadiyah misalnya. Tidak apa-apa itu. Dan itu brand Pak. Brand sehingga ketika
di PKU Muhammadiyah saja karena pelayanannya bagus, tidak ada masalah. Oh di Masjid Muhammadiyah saja tidak apa-apa karena segone enak itu. Ya ngoten Pak, saya kira jawabannya itu dan tidak usah khawatir, insya Allah jamaah nanti akan niteni kok Pak, niteni bahwa ternyata di sana itu pelayanannya luar biasa. Ngoten Pak, matur nuwun. Satu lagi mungkin Mas? Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya dari ibu-ibu. Cukup, terima kasih. Hari ini masuk terakhir ya sekolah ya? Atau malah sudah libur? Oh, tempat saya terakhir hari ini. Menuju acara yang selanjutnya yaitu penutupan. Malah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya mungkin ini dari saya, benar ada kesalahan saya mohon maaf. Nasallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak malam rekaman ini. Copot rian Pak. Sehat-sehat Pak ya. Nggih, pangapunten Pak. Nggih, Pak. Nuwun. Sehat toh Pak? Ya Pak. Pak. Iya, Pak. Mau matur Pak Muji terkait besok Sabtu. Situasional aja. Situasional. Sekedar. Yang kedua adalah nanti materi yang baru ya paling tidak misalnya ini ya jam 2